Sahabat catatan langit, kadang kepercayaan pecah tanpa suara. Janji yang kita genggam rapuh dan hati pun teriris serpihan yang tak terlihat. Di saat dunia terasa runtuh, kita belajar betapa fana sandaran pada makhluk. Namun di balik hancurnya dinding kepercayaan, ada bisikan lembut dari langit. Allah tak pernah pergi, Dia tetap setia menunggu kita kembali. Hari ini kita akan menelusuri makna pengkhianatan yang justru menjadi jalan pulang kepadanya. Simak hingga akhir, semoga hati kita dikuatkan oleh kasih-Nya yang abadi. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Sakitnya janji yang dilanggar. Ketika kepercayaan hancur, luka itu tak hanya melukai pikiran, tetapi menembus hingga ke dasar jiwa. Rasa sakit akibat janji yang dikhianati seringkali lebih pedih daripada luka fisik. Ia datang tiba-tiba, menyengat seperti dingin yang menggigit tulang, meninggalkan pertanyaan yang terus berputar, mengapa orang yang kupercaya tega mengkhianati? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam sabdanya, tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia ingkari, dan apabila diberi amanah ia khianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tidak hanya menegur pelaku pengkhianatan, tetapi juga menjadi penghibur bagi yang dikhianati, bahwa Allah Maha Tahu dan kezoliman tak akan luput dari perhitungannya. Pengkhianatan memunculkan beragam rasa, marah, kecewa, bahkan takut untuk mempercayai siapapun. Namun Allah menenangkan hati kita melalui firman-Nya. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Surat Ali Imran ayat 139. Ayat ini menjadi pelita di kegelapan, menegaskan bahwa nilai diri seorang mukmin tidak runtuh hanya karena dikhianati makhluk. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, jika engkau berharap pada makhluk, maka engkau telah menyiapkan jalan bagi kecewa. Harapan yang sejati hanyalah kepada Allah, karena Dialah yang tidak mengecewakan. Kata-kata ini menancap dalam, mengajarkan bahwa luka akibat pengkhianatan adalah tanda bahwa kita terlalu bersandar pada manusia. Seringkali tangisan menjadi bahasa yang tak terucap. Setiap tetes air mata orang beriman tidak sia-sia di sisi Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kesedihan akibat pengkhianatan, jika diterima dengan sabar, menjadi jalan penghapusan dosa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan engkau gantungkan hatimu kepada makhluk, karena mereka hanyalah sebab. Gantungkanlah kepada Allah, sebab Dialah yang mengatur sebab. Ketika kita merasakan kekecewaan mendalam, sejatinya Allah sedang menyingkapkan kenyataan. Manusia hanyalah perantara, sandaran sejati adalah Dia. Maka, meski janji manusia bisa retak, janji Allah selalu teguh. Ia tidak hanya menampung air mata, tetapi juga menyiapkan pelipur, yaitu ketenangan yang lahir dari zikir dan keyakinan. Hikmah di balik patah hati. Ketika kepercayaan yang kita jaga bagai mutiara hancur berkeping, seringkali hati menolak untuk melihat lebih jauh dari luka. Namun di balik duka, selalu ada pesan ilahi yang menunggu untuk disingkap.
Allah tidak menulis setiap peristiwa dalam hidup kita tanpa makna. Bahkan patah hati adalah ayat yang harus dibaca dengan mata iman. Allah berfirman, "Apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Ayat ini bukan sekadar teguran, tetapi undangan untuk merenung. Musibah, termasuk pengkhianatan, kadang menjadi cara Allah membersihkan dosa, menghapus kelalaian, dan mendekatkan kita kembali kepadanya. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah menulis, apabila Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Ujian itu adalah jalan agar hamba kembali kepada Robnya dengan hati yang lebih lembut, lebih sadar, dan lebih bersih. Maka luka yang kita anggap petaka, di mata Allah bisa jadi adalah hadiah penyucian. Rasa sakit akibat dikhianati sering membuka ruang tafakur. Kita belajar bahwa dunia fana, manusia lemah, dan hanya Allah yang kekal. Setiap kekecewaan mengajari kita melepaskan kepemilikan semu. Syekh Ibn Athaillah dalam Al-Hikam berkata, "Janganlah kecewamu karena sesuatu yang terlepas darimu, sebab dunia ini tidak pernah menjadi milikmu. Ia hanya titipan yang kembali kepada pemiliknya." Kalimat ini bagaikan pelita di malam gulita. Ia mengajarkan bahwa yang hilang bukan milik kita. Ketika seseorang mengkhianati kita, sejatinya Allah sedang menyingkap kerapuhan dunia agar kita bersandar padanya semata. Pengkhianatan kadang menumbuhkan rindu kepada Allah. Saat teman meninggalkan, doa menjadi sahabat. Saat keluarga tak memahami, zikir menjadi pelipur. Kesunyian yang tercipta dari patahnya kepercayaan justru menuntun jiwa kepada kesendirian yang penuh makna, khalwah dengan Sang Pencipta. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka Dia menimpakan musibah kepadanya." Hadis ini menyingkap rahasia. Musibah bukan hukuman semata, melainkan tanda perhatian Allah yang ingin mengangkat derajat hambanya. Ikhlas adalah buah pahit yang manis. Pengkhianatan memaksa kita menapaki jalan ikhlas, yaitu menerima takdir dengan lapang dada tanpa dendam. Ibn Qayyim berkata, ridho terhadap takdir adalah pintu kebahagiaan. Siapa yang ridho, hatinya tenang. Siapa yang protes, jiwanya gelisah. Mungkin sulit di awal, tetapi ketika kita belajar ridho, luka mulai sembuh. Kita menyadari bahwa kepercayaan yang pecah adalah bagian dari tarbiyah Allah, agar iman kita matang seperti emas yang dibakar untuk memancarkan kilau. Ketika hati diterangi hikmah, kita mulai melihat bahwa pengkhianatan bukanlah akhir, melainkan awal perjalanan spiritual. Seperti pohon yang dipangkas agar tumbuh lebih subur, jiwa yang diuji akan tumbuh lebih kokoh. Allah menutup setiap pintu agar kita menemukan pintunya yang tak pernah terkunci. Memindahkan sandaran hati hanya kepada Allah. Ketika kepercayaan retak, kita kerap mendapati diri berdiri di tepi jurang ketidakpastian. Orang yang dulu kita sangka sebagai rumah, ternyata hanyalah persinggahan. Saat semua pijakan rapuh, Allah memanggil dengan lembut, "Kembalilah kepadaku, aku adalah sandaran yang tak pernah runtuh." Pengkhianatan membuka mata bahwa makhluk sebaik apapun terbatas dan lemah. Kita sering menaruh beban jiwa pada pundak manusia, pasangan, sahabat, bahkan keluarga. Kita berharap mereka selalu ada, selalu setia. Namun, fitrah manusia tak sanggup menanggung peran yang hanya layak bagi Allah, pelindung sejati. Allah mengingatkan, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung." Surat Ali Imran ayat 173. Ayat ini bukan hanya pernyataan iman, melainkan deklarasi kebebasan,
Ketika kita menjadikan Allah sebagai pelindung, kita tidak lagi diperbudak oleh rasa takut akan kehilangan atau dikhianati. Rasa percaya yang dikhianati sering membuat hati gamang. Tetapi dari retakan itu, kita dapat menanam benih tauhid. Hanya Allah yang pantas menjadi tempat bergantung. Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, ketergantungan kepada makhluk adalah kegelapan hati. Cahaya hati adalah tawakal kepada Allah yang di tangannya segala urusan. Meninggalkan ketergantungan bukan berarti menutup diri dari kasih sayang manusia, tetapi meletakkannya pada porsi wajar. Kita mencintai, tetapi tidak menyembah. Kita percaya, tetapi tidak mengagungkan. Tawakal itu bukan pasrah tanpa usaha, melainkan keyakinan bahwa hasil akhir hanya diatur oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian, sebagaimana burung diberi rezeki. Pagi ia lapar, sore ia kenyang." Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menegaskan keseimbangan. Burung tetap terbang mencari makan. Begitu pula kita, tetap berikhtiar, tetapi hati bersandar penuh pada Allah, bukan pada hasil atau manusia. Ketika hati berpindah sandaran kepada Allah, luka mulai mereda. Kita tak lagi terbelenggu oleh kemarahan atau rasa dikhianati. Doa yang dahulu penuh isak, kini menjadi zikir yang menenangkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, Dia sebaik-baik pelindung dan penolong. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Bersandarlah hanya kepada Allah. Jika engkau menoleh kepada selainnya, engkau akan kecewa. Jika engkau bergantung kepadanya, engkau akan aman, meski seluruh dunia mengecewakan." Ketika jiwa teguh bertawakal, kepercayaan yang hancur berubah menjadi ladang pahala. Kita belajar mencintai tanpa menuntut, memberi tanpa berharap kembali, karena kita tahu balasan terbaik datang dari Allah. Retaknya kepercayaan ternyata bukan akhir, tetapi jalan menuju kemerdekaan hati. Kita tidak lagi menggantungkan harga diri pada makhluk. Kita berdiri tegak karena Allah lah yang menegakkan. Doa sebagai penyembuh luka. Ketika kepercayaan telah pecah berkeping-keping, hati seringkali menjerit dalam diam. Ada rasa sakit yang sulit diucapkan, seolah setiap hembusan napas membawa pecahan kaca yang melukai dari dalam. Namun, justru di ruang sepi itulah Allah mendekat, mengundang kita untuk berbicara langsung kepadanya. Doa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan bisikan jiwa yang menembus lapisan langit. Allah berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini menjadi pelita ketika malam terasa panjang, memberi keyakinan bahwa zikir mampu menenangkan jiwa yang diguncang pengkhianatan. Doa bekerja seperti hujan yang turun ke tanah gersang. Ia meresap pelan, menyejukkan, dan menumbuhkan harapan baru. Setiap sujud adalah pelukan yang tak terlihat. Dalam setiap lirih "Ya Allah" yang kita ucapkan, ada percikan cahaya yang membersihkan kegelapan duka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa doa adalah inti ibadah, karena di dalamnya ada pengakuan bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Saat kita menutup mata dalam keheningan malam dan membiarkan air mata mengalir, sejatinya kita sedang menyerahkan luka kita ke tangan yang paling lembut. Zikir, baik yang terucap di bibir maupun yang bergema dalam hati, menjadi balsam yang meredakan nyeri. Lafaz hasbunallah wa ni'mal wakil bukan hanya kalimat, tetapi keyakinan bahwa Allah cukup sebagai penolong. Syekh Ibn Athaillah As-Sekandari pernah menulis dalam Al-Hikam, "Jika engkau berdoa, maka yang paling dahulu dikabulkan adalah ketenangan hatimu, meski permintaanmu belum datang." Betapa dalam makna itu. Doa tidak selalu mengubah keadaan di luar,
tetapi pasti menata ulang lanskap batin kita. Dalam proses penyembuhan, doa menghadirkan kejujuran paling murni. Kita tak perlu berpura-pura tegar di hadapannya. Kita boleh menangis, mengadu, bahkan bertanya. Nabi Yakub alaihissalam pun berkeluh kesah kepada Allah saat kehilangan Yusuf, seraya berkata, "Sesungguhnya hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku." Surat Yusuf ayat 86. Dari ayat ini, kita belajar bahwa mengadukan rasa sakit bukanlah kelemahan, melainkan ibadah. Allah menyukai hamba yang datang dengan hati remuk, karena disitulah pintu rahmat terbuka paling lebar. Seiring waktu, doa mengajarkan kita untuk melepaskan kendali. Luka yang semula terasa seperti beban berat, mulai berubah menjadi benjatan yang menuntun kita mendekat kepadanya. Perlahan kita sadar bahwa pengkhianatan bukanlah tanda Allah meninggalkan, melainkan caranya mengarahkan kita agar hanya bergantung kepada pelukan kasih-Nya. Setiap zikir yang kita ucapkan, setiap ayat yang kita baca, menjadi cahaya yang menambal retakan hati, hingga kita tak lagi mencari keadilan dari manusia, tetapi ketenangan dari Sang Pencipta. Imam Hasan Al-Basri berkata, "Sesungguhnya, doa di malam hari bagaikan pertemuan rahasia antara kekasih dan yang dikasihi." Kalimat itu menggambarkan dengan indah bagaimana doa adalah momen intim yang hanya dimengerti oleh hati yang terluka dan rindu. Saat kita menengadahkan tangan, kita sedang memeluk Allah dengan seluruh jiwa, dan Dia membalas dengan ketenangan yang tak tergambarkan. Pada akhirnya, doa bukan sekadar obat sementara. Ia adalah jalan pulang yang mengantar kita dari kekecewaan menuju keteguhan iman. Luka memang menyakitkan, tetapi dalam setiap bisik doa, kita menemukan bahwa Allah lebih dekat daripada apapun yang kita kejar. Disitulah hati yang pecah menemukan rumahnya kembali, bukan pada manusia, tetapi pada keabadian kasih-Nya yang tak pernah berkhianat. Pertumbuhan iman. Pengkhianatan memang meninggalkan luka, tetapi justru dari celah luka itulah cahaya iman sering menyelinap masuk. Saat kepercayaan retak, manusia diajak untuk memandang ke dalam, menemukan kekuatan yang tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Rob yang menuntun setiap detik perjalanan. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 153. Ayat ini bukan sekadar janji, tetapi kenyataan yang dapat dirasakan oleh hati yang mau berserah. Di balik kesabaran, ada kebersamaan Allah yang menumbuhkan iman. Setiap kekecewaan adalah semacam pelatihan jiwa. Kita belajar bahwa iman tidak tumbuh dalam kemudahan, melainkan dalam badai yang menuntut keteguhan. Ulama besar Imam Al-Ghazali menulis, kesabaran adalah setengah dari iman, dan syukur adalah setengahnya yang lain. Ketika hati dikhianati, kesabaran yang dipupuk menjadi akar kuat yang menahan pohon iman tetap berdiri. Kita pun belajar bersyukur, bukan karena pengkhianatan itu indah, melainkan karena di dalamnya Allah mengajarkan keteguhan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Pada mulanya, rasa marah dan kecewa mungkin mendominasi. Namun perlahan, bila kita terus menengadahkan doa dan zikir, kesadaran baru tumbuh. Manusia hanyalah makhluk lemah yang bisa salah dan tergelincir. Disinilah hati belajar memaafkan, bukan untuk melupakan atau membenarkan pengkhianatan, tetapi untuk membebaskan diri dari belenggu dendam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berpesan, "Jangan jadikan hatimu tempat menyimpan kebencian, karena itu hanya akan menjauhkanmu dari Allah." Memaafkan bukan hadiah bagi pengkhianat, melainkan anugerah bagi diri sendiri, agar bisa melangkah lebih ringan menuju Allah. Dari proses inilah lahir keteguhan iman yang matang. Kita mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan bergantung pada makhluk, tetapi tertambat pada Allah semata. Ketika manusia mengecewakan, hati yang dewasa dalam iman justru semakin rindu untuk berada di dekat Sang Pencipta. Pengalaman pahit menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara.
Janji manusia rapuh, tetapi janji Allah adalah kepastian abadi. Kita belajar meletakkan harapan pada yang maha kekal, bukan pada yang fana. Sebagaimana firman-Nya, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Surat Ali Imran, ayat 173. Pertumbuhan iman juga terlihat dari cara kita melihat masa depan. Dahulu mungkin kita merasa takut disakiti lagi, namun kini kita lebih siap menghadapi apapun karena tahu Allah lah yang menulis setiap takdir. Hati yang dahulu mudah goyah, sekarang lebih kokoh. Kita menjadi lebih berhati-hati menaruh kepercayaan, bukan karena trauma, tetapi karena memahami hakikat tawakal. Bersandar pada Allah terlebih dahulu, sebelum kepada siapapun. Sebagaimana firman-Nya, ketin banyak buna, menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih peka terhadap penderitaan sesama, lebih siap menolong, dan lebih sabar menghadapi perbedaan. Hati yang disembuhkan Allah akan memantulkan cahayanya, kelembutan, empati, dan kebijaksanaan. Ketika akhirnya kita menoleh ke belakang, kita menyadari bahwa pengkhianatan yang dulu kita kutuk ternyata adalah jalan yang mengantar pada kematangan rohani. Iman yang dahulu rapuh, kini berakar dalam. Hati yang dahulu penuh kekecewaan, kini dipenuhi ketenangan. Dan dari semua luka itu, kita menemukan bahwa Allah tak pernah pergi. Justru, Dia selalu menuntun kita menuju kedewasaan iman yang sejati. Sahabat catatan langit, kini perjalanan panjang itu mendekati ujungnya. Luka pengkhianatan yang dahulu seperti jurang tak bertepi, perlahan berubah menjadi jembatan menuju kedewasaan rohani. Setiap air mata yang jatuh menjadi saksi bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Kita belajar bahwa kepercayaan kepada manusia hanyalah titipan sementara, sedangkan bersandar kepada Allah adalah pegangan yang kekal. Apa yang semula kita anggap akhir dari segalanya, ternyata hanyalah awal dari pemahaman yang lebih dalam, bahwa seluruh kisah hidup, baik bahagia maupun luka, adalah cara Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Ketika kita menoleh ke belakang, bayangan malam-malam panjang penuh doa itu muncul seperti rangkaian bintang. Setiap detik sabar yang terjalani adalah pelita yang menuntun hati. Kita menyadari bahwa pengkhianatan bukanlah akhir cerita, melainkan surat cinta ilahi yang terselubung. Allah menulis setiap takdir dengan penuh kasih. Bahkan ketika Dia mengizinkan air mata menetes, itu bukan tanda Dia membiarkan kita sendirian. Sebaliknya, Ia mengundang kita untuk bersandar lebih erat, agar hati kita tidak lagi bergantung pada makhluk yang rapuh. Proses menerima kenyataan pahit mengajarkan satu hal penting. Hidup ini tidak bisa dikendalikan oleh genggaman kita. Kita bisa berencana, mencintai, dan percaya, tetapi pada akhirnya Allah yang memegang kendali. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati dan menyingkapkan keindahan tawakal, seperti doa Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong dan sebaik-baik pelindung. Kalimat itu menjadi napas bagi jiwa yang pernah dikhianati, mengingatkan bahwa perlindungan sejati bukan pada janji manusia, melainkan pada janji Tuhan. Kini, luka itu tidak lagi terasa seperti beban, tetapi seperti ukiran yang memperindah jiwa. Iman yang tumbuh dari pengkhianatan menjadikan hati lebih lembut, tetapi juga lebih kokoh. Kita belajar mencintai tanpa mengikat, memberi tanpa menuntut balas, dan percaya tanpa harus bergantung sepenuhnya pada manusia. Allah menanamkan pengertian bahwa cinta sejati bukan berarti tidak pernah disakiti, melainkan tetap memilih untuk memaafkan dan mendoakan. Dalam keheningan malam ketika dunia terlelap dan hanya bisik doa yang terdengar, kita menemukan kebahagiaan yang tak terlukiskan, kedekatan dengan Allah yang tidak dapat digantikan apapun. Di titik ini, hati yang dulu hancur justru menjadi wadah luas bagi rahmat-Nya.
kita akhirnya memahami sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan menimpakan cobaan kepadanya. Cobaan itu bukan kutukan, melainkan tanda bahwa kita disayangi, dilatih, dan diangkat derajatnya. Maka kepada setiap hati yang pernah dikhianati, jangan biarkan luka itu membuatmu jauh dari Tuhan. Jadikan setiap tetes air mata sebagai doa, setiap helaian napas sebagai zikir, dan setiap kenangan pahit sebagai pengingat bahwa dunia hanyalah jalan, bukan tujuan. Ketika kepercayaan retak dan janji manusia runtuh, ada sandaran yang tak pernah goyah, Allah. Dialah yang menulis setiap kisah dengan penuh hikmah, menunggu kita kembali dengan hati yang lebih jernih dan iman yang lebih teguh. Pada akhirnya, pengkhianatan bukanlah bab terakhir. Ia hanyalah satu paragraf dalam kitab kehidupan yang ditulis oleh Yang Maha Pengasih. Ketika kita menutup lembaran ini, semoga kita menyadari bahwa seluruh perjalanan dari luka, air mata, hingga kesembuhan adalah perjalanan pulang kepadanya. Di sanalah segala kehilangan menemukan arti dan segala kekecewaan berubah menjadi cahaya. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga doa dan cinta yang tak terputus, rindu yang mengantar ke surga. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.